Halo Richarders, kami sangat senang kamu bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang sebelumnya tidak kamu ketahui jawabannya. Tetapi untuk itu, kamu perlu mengesampingkan perasaan kamu dan bertindak seperti pria atau wanita besar dan jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kamu. Selamat datang di channel Rich 8, tempatnya orang sukses terinspirasi. Nyalakan notifikasi untuk channel kami agar kamu tidak ketinggalan dengan konten inspirasi sukses dari kami selanjutnya. Pada dasarnya, dan ini seharusnya tidak mengejutkan, orang miskin buruk dalam menghasilkan dan menyimpan uang. Kalau tidak, mereka tidak akan miskin. Cara apa yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini daripada benar-benar memberi kamu lembar contekan tentang apa itu menghasilkan uang? Berikut adalah 6 hal yang tidak diketahui orang miskin tentang menghasilkan uang. Yang pertama, kamu dapat membayar sedikit hingga tidak ada uang pajak jika kamu mulai bisnis. Ini harus menjadi pengetahuan umum bagi hampir semua orang, tetapi hanya untuk memastikan kita akan mengatakannya sekali lagi. Bisnis tidak membayar pajak atas penghasilan. Mereka membayar pajak atas apa yang tersisa setelah kamu mengurangi biaya. Jika kamu membelanjakan uang yang dihasilkan bisnis untuk barang dan layanan yang menguntungkan bisnis, kamu tidak akan membayar pajak sama sekali. Semakin banyak pengeluaran bisnis yang kamu miliki, semakin sedikit jumlah uang yang tersisa untuk dikenakan pajak. Itulah mengapa orang menghabiskan jutaan untuk jet pribadi. Ini adalah pengeluaran bisnis, karena memungkinkan kamu untuk bertemu dengan klien. Jet pribadi dapat dikurangkan, begitu pula bahan bakar jet, makan dengan klien di restoran, bepergian untuk bekerja, dan sebagainya. Inilah perbedaan mendasar antara bisnis dan individu. Untuk mengilustrasikannya dengan cara yang sesederhana mungkin, bisnis menghasilkan uang, kemudian menghabiskan uang, lalu dapat kena pajak pada apa yang tersisa. Sedangkan individu dapatkan pajak atas uang itu, lalu menghabiskan yang sisa. Rata-rata orang Amerika membayar sekitar 27% dalam pajak penghasilan, sementara di Eropa mendekati 50%. Sementara itu, rata-rata perusahaan membayar pajak antara 0 dan 3%. Yang kedua, menghasilkan uang adalah tentang pemecahan sistem, tidak bekerja keras. Kamu menghasilkan uang saat kamu bisa memecahkan dan mengumpulkan semua bagian dalam teka-teki. Satu-satunya cara yang diketahui orang miskin untuk menghasilkan uang adalah dengan bekerja untuk itu. Tukarkan waktu dan usaha dan orang lain membayar kamu untuk itu. Nilainya berasal dari kemampuan kamu untuk membuat rangkaian sistem yang mengubah input menjadi uang. Sebagai contohnya, kita akan membuat sebuah ilustrasi. Orang miskin menghasilkan uang dengan menjadi sales di kios jus lemon. Pemilik stand tersebut membayar kamu per jam. Dalam hal ini, kamu hanyalah sepotong teka-teki. Pemilik kios lemon memiliki potongan-potongan berikut. Yang pertama, kenali produk atau layanan. Dalam kasus kami, lemon, barang bagus yang ditukar dengan uang di akhir rantai. Sekarang, mari kita lihat apa yang bisa terjadi sebelum penjualan lemon. Yang kedua, kamu memiliki stand di mana jus lemon dapat dijual. Tetapi lemon segar tidak laku, jadi kamu harus membawa orang lain. Yang ketiga, orang yang menjual jus lemon. Sekarang, setelah dipikir-pikir, orang ini perlu menerima bahan bakunya. Dalam kasus kami, gelas, lemon, air, dan gula, dan sebagainya. Yang keempat, transportasi bahan ke jus lemon stand. Yang kelima, bahan sebenarnya yang perlu dibeli dari supplier. Untuk menempatkan proses dalam istilah bisnis, supplier ke distribusi, proses, lalu sales, dan consumer. Lihat bagaimana penjual lemon hanyalah bagian dari teka-teki, sementara pemiliknya perlu memikirkan semua elemen ini. Prinsipnya, karyawan mendapatkan $1 untuk setiap $10 dari nilai yang dapat mereka hasilkan untuk pemiliknya. Imbalan untuk menyelesaikan proses ini jauh lebih besar daripada menjadi roda dalam mesin. Saat kamu dapat memecahkan teka-teki proses, kamu dapat mulai memanfaatkan sepenuhnya pasar yang akan menghasilkan lebih banyak uang bagi kamu jika kamu tidak kaya. Yang ketiga, hasilkan uang saat kamu tidur atau kamu tidak akan pernah kaya.
Dengan statement menarik ini, selama kamu berdagang waktu untuk uang, kamu tidak akan pernah kaya. Mengapa? Karena ada sejumlah jam dalam sehari kamu dapat berdagang. Bahkan jika kamu memperdagangkan semuanya, kamu masih akan mencapai tembok penghasilan. Kemampuan kamu untuk menghasilkan pendapatan tidak harus terikat dengan kamu. Jangan menjadi mesin yang menghasilkan uang. Bangun mesin yang menghasilkan uang untuk kamu. Inilah sebabnya mengapa poin pemecah sistem sebelumnya sangat penting. Kecuali kamu mengambil kembali kendali atas waktu kamu akan selalu miskin. 8 jam hari kamu untuk tidur, 8 jam kamu habiskan di tempat kerja. 2 jam terbuang percuma dalam kemacetan pergi ke dan dari kantor. Dan kamu pergi dengan 6 jam dalam sehari untuk makan, melakukan pekerjaan rumah, berinvestasi dalam diri sendiri, mencari tahu siapa kamu, berkencan, dan memiliki kehidupan romantis. Tidak ada cukup waktu untuk semuanya. Jadi, apa yang dilakukan orang, mereka mengorbankan beberapa di antaranya tanpa menyadari bahwa sebenarnya inilah hal-hal yang membuat hidup kamu layak dijalani. Kamu tidak di sini hanya untuk bangun, bekerja, membayar tagihan, sampai satu hari saat kamu mati. Yang keempat, diperlukan jumlah upaya yang sama untuk menghasilkan 500 juta rupiah atau 10 miliar rupiah. Yang ini akan membuat kebanyakan orang bingung. Kami hampir bisa mendengar semua kepala memiringkan saat suara hati kamu berkata, "Tunggu apa?" Seorang mentor kami memberi kami pujian dan saran berikut. "Wow, selamat atas upaya, kualitas, dan jumlah kerja yang kamu lakukan. Malu kamu fokus pada hal yang salah. Setelah kamu bisa memecahkan teka-teki, sebaiknya coba selesaikan teka-teki dengan hadiah yang lebih besar. Apa gunanya bekerja keras untuk mendapatkan sebagian kecil dari hadiah? Kami membutuhkan waktu 3 tahun untuk menemukan teka-teki yang berbeda dan 2 tahun lagi sebelum kami dapat menyelesaikannya. Tetapi hadiahnya sangat berharga. Berikut cara penerapan untuk kamu. Jika kamu menghasilkan 20 juta per bulan, sebulan dengan menjual langganan telekom melalui telepon, kamu bisa menghasilkan lebih dari 200 juta sebulan dengan menjual mobil atau real estate. Prosesnya sangat mirip, tetapi hadiahnya lebih besar. Mendorong contoh ini lebih jauh, orang yang sama itu dapat menghasilkan lebih dari 1 miliar sebulan dengan menjual saham di Wall Street. Proses penjualannya sama, tetapi fokus kamu tidak tepat. Yang kelima, gagasan yang layak tanpa pelaksanaan diperpanjang. Sebuah ide layak jutaan dolar hanya setelah terbuat 1 juta dolar. Setiap orang punya ide. Kamu dapat menghentikan siapapun di jalan dan mereka akan dapat memuntahkan 1 atau 2 ide bisnis yang menurut mereka cukup berharga. Harap perhatikan bahwa apa yang akan kami sampaikan kepada kamu akan mengubah cara berpikir kamu tentang ide selama kamu hidup. Sebuah ide adalah pengganda untuk pelaksanaan kamu. Bahkan jika kamu memiliki ide yang hebat yang bernilai pengalih 100 kali, jika eksekusinya 0, lakukan perhitungannya. 0 dikali 100 sama dengan 0. Pelaksanaan dikali ide sama dengan hasil. Kemampuan kamu untuk mengeksekusi dikalikan dengan kualitas ide kamu. Yang berarti, ambillah ide yang biasa-biasa saja dan jalankan dengan lebih baik. Begitulah cara kamu menang. Itu sebabnya Google menghancurkan Yahoo, Facebook menghancurkan MySpace. Itulah mengapa TikTok menang di mana Vine gagal. Itulah mengapa McDonald's memenangkan waralaba burger lainnya pada saat itu. Dan inilah mengapa Starbucks masih memenangkan permainan kopi. Membuat kopi dengan susu bukanlah ide 85 miliar dolar, tetapi teka-teki yang dapat mereka pecahkan dan rencanakan yang dapat mereka jalankan di jalan adalah keberhasilan berasal dari kemampuan dilaksanakan pada tingkat tinggi untuk periode waktu yang panjang. Dan tolong jangan mengabaikan bagian waktu yang lama. Ini sangat penting. Yang keenam, bukan penurunan biaya. Fokus pada peningkatan pendapatan. Orang miskin memotong kupon. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari cara bagaimana menghemat beberapa sen. Kamu pasti tahu ungkapan favorit kami yang lain. Hemat 1.000 bukanlah penghasilan 1.000. Iya, itu hanya 1.000. Tidak masalah apakah kekayaan kamu 10 juta per jam atau 75.000 per jam. Mengapa kamu menyia-nyiakan 2 jam hidup kamu dengan
mengemudi ke 3 supermarket yang berbeda hanya untuk menghemat 100.000 untuk beberapa deterjen. Pengembalian waktu kamu payah. Kami sangat kesal ketika orang-orang yang menghabiskan upaya mereka untuk mengurangi biaya pribadi ketika waktu itu dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan. Jika kamu berpenghasilan 75.000 per jam dan kamu punya waktu untuk pergi ke 3 supermarket, kamu punya waktu untuk mempelajari Microsoft Excel di sini, di YouTube, dan mencari pekerjaan lain yang bayarannya 3 kali lipat. Daripada membuang waktu memotong pengeluaran, investasikan waktu menjadi lebih berharga. Mengapa? Karena selalu ada batasan seberapa banyak kamu dapat memotong biaya, tetapi tidak pernah ada batasan tentang seberapa banyak yang dapat kamu dapatkan. Terima kasih telah menonton video kami hingga selesai. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian suka konten ini, kalian bisa support kami dengan like, share, dan subscribe ke YouTube channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.